Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 11 Mei 2026. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Jangan bilang I hate Monday, tapi katakan I love Monday. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan Injil Yohanes 16 ayat 4a. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salam sehat Tuhan kita. Saya teringat ya, akan satu film yang buat saya ini film evergreen. Beberapa kali saya tonton, saya ulang-ulang, saya diputar di televisi, saya selalu menyaksikan dan saya nggak pernah bosan. Film itu berjudul Hotel Mumbai. Karena buat saya film ini sangat menarik dan syarat akan makna. Saya bermenung dan tidak habis pikir, kok bisa ya orang otaknya dicuci dengan iming-iming surga, tetapi diperintah untuk melakukan perbuatan neraka, yakni membantai orang dan melakukan teror. Saya kira ini merupakan kebuntuan akal sehat dan matinya hati nurani orang. Bagus sekali Hotel Mumbai, based on true story, bukan hanya kisah fiktif belaka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, Yesus memberikan wasiatnya kepada para murid bahwa akan terjadi pertentangan, pengucilan dan penolakan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Namun janganlah membuat kita ciut, gentar dan berpaling. Yesus bersabda, semuanya ini dikatakan kepada kita supaya kita jangan kecewa dan menolak Yesus. Sedari awal Yesus sudah mempersiapkan para muridnya agar tetap teguh dalam iman. Apa yang membuat para murid tidak kecewa dan tidak menolak Yesus ketika berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, situasi yang menggoncang itu? Karena Yesus gak pernah ingkar janji. Apa yang ia janjikan, ia selalu menyertai dan sungguh ia genapi. Karena dialah segalanya bagi kita. Yesus mengaruniakan kepada para muridnya roh penghibur, yakni roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menyertai kita dalam kita bersaksi di tengah kehidupan. Maka ada nyanyian yang mengatakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Bersama dengan Tuhan segalanya pasti akan dimudahkan, diringankan, disertai, dan segalanya pasti akan diubah dari yang tidak baik, tidak benar, akan diubah menjadi yang baik dan benar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menunaikan wasiat Tuhan dengan benar, yakni
dengan bersaksi di tengah kehidupan. Kesaksian hidup yang benar adalah dengan menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Jangan kita gentar ketika mengalami rupa-rupa tantangan dalam hidup. Karena Roh Tuhan selalu akan beserta kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.